Tentang PGI kita juga terus terang kita di sini juga gregetan bang. Kita sudah ngerti ini pasti targetnya si Anu ya kan. Nah benar, tapi kan ya namanya kita mau fair kan, mau yang Kristen mau yang Islam nggak udah dibabat semua, pokoknya nggak lulus tes ya dibabat toh bang. PGI kerasukan setan. Kalau saya mah setuju bang, yang dihalalkan jangan diharamkan, ajar gitu bang. Oh lama bebe. Bisa turun ayat PGI kerasukan setan ini macam mana? Iya, baik. Terima kasih. Selamat salam bagi seluruh sahabat-sahabat yang ada di channel ini malam ini. Terima kasih, saya diajak berdiskusi di ruang yang luar biasa ini terkait dengan situasi bagaimana PGI tampak menjadi berpihak ya terhadap sesuatu yang tidak seharusnya menjadi tupoksinya. Nah, itulah mengapa kemarin saya agak keras memang, dan ya saya harus katakan saya marah terhadap Pendeta Gomar yang menurut saya menyeret-nyeret gereja kepada wilayah yang tidak seharusnya. Karena PGI ini kan adalah sebuah lembaga yang mengatasnamakan gereja, dan di sana kan banyak perkumpulan gereja, bukan hanya satu gereja, ada banyak gereja yang bernaung di sana, dan ini terseret-seret ke sesuatu yang jauh dari tupoksi PGI selama ini. Kalau kita bicara tentang visi misi PGI, kan ini menyimpang sekali. Nah, pertanyaannya ada apa? Mengapa PGI tiba-tiba mengurusi sesuatu yang sifatnya duniawi, padahal PGI ini kan harusnya mengurusi sesuatu yang sifatnya gerejawi dan non-duniawi. Karena yang terjadi sekarang ini kan adalah pergumulan tentang duniawi ya. Ada sekelompok orang yang mempertahankan dan sangat berhasrat untuk mempertahankan jabatannya, ya ini kan duniawi ya, tetapi PGI secara lembaga mau menjadi subordinat atau bahkan menjadi pion dari sekelompok orang yang mana selama ini juga di sini keras kita melawan tentang intoleransi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kita tahu dan kita identifikasi sebagai pihak-pihak yang memang termasuk ya, karena ada beberapa lah, tidak semua yang kita identifikasi memang yang tergabung di dalam kelompok-kelompok intoleran yang kita sebut selama ini di sini, yang menolak perbedaan. Karena apa? Kita mengetahui pergerakannya, arahnya condong kemana, yaitu kepada pendukungan kelompok-kelompok khilafah lah, yang tentu ini anti toleransi, yang mana salah satu bagian dari wawasan kebangsaan itu adalah menerima perbedaan. Nah, ini yang membuat saya melihat ini PGI, kenapa? Kalau tidak kerasukan setan, tidak mungkin seperti ini. Makanya saya mencuit dengan bahasa PGI kerasukan setan, karena saya menganggap ini adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan kalau memang pendeta kita, Pak Gomar ini tetap di dalam sebuah visi dan misi PGI, yaitu menjalankan perjuangan terhadap gereja-gereja. Saya melihat bahwa ada banyak peristiwa di negeri kita ya, yang terkait dengan intoleransi dan penindasan lah. Ada bom diledakkan di gereja, ada 4 orang jemaat di Poso dipenggal kepalanya secara kejam, dan ada banyak gereja yang dirubuhkan, ada banyak gereja yang sulit berdiri, izinnya tidak dapat. Tetapi saya tidak pernah mendengar yang namanya Pendeta Gomar ini bicara tentang ini. Misalnya memperjuangkan adanya kesulitan-kesulitan izin. Kita tahu di Indonesia ini luar biasa sulitnya mendirikan rumah ibadah, kalau itu sudah rumah ibadah yang kaum minoritas, bukan hanya Kristen. Minoritas lain juga demikian. Ya, tetapi Pendeta Gomar tidak pernah menyampaikan satupun, bahkan yang paling terakhir itu di mana di Poso dipenggal lehernya secara kejam oleh teroris Smith. Pendeta Gomar tidak berbicara tentang ini. Nah, kenapa kok tiba-tiba beliau ini ikut-ikutan dan berbicara tentang Novel Baswedan dan kawan-kawan? Nah, ini yang sangat kita sayangkan, dan saya sendiri sangat geram karena orang ini adalah salah satu kelompok yang menjadi lawan kita di sini untuk memperjuangkan toleransi. Saya banyak bicara tentang toleransi dan bahkan mencoba menginisiasi mendirikan lembaga yang akan mengangkat
budaya-budaya Nusantara untuk melawan Arabisasi. Ini Arabisasi di negeri kita luar biasa, kencangnya beredar, mereka menghina-hina budaya leluhur kita, bahkan seperti Rizik Syihab di Jawa Barat menistakan yang namanya salam budaya, sampurasun menjadi campur racun ya. Nah, ini kan adalah penistaan terhadap budaya-budaya leluhur bangsa ini, dan mereka sambil menebarkan budaya Arabisasi. Nah, ini yang menurut saya sebuah upaya-upaya bentuk penjajahan baru. Jadi kalau Bung Karno dulu berkata bahwa perjuangan kita akan lebih sulit sekarang karena akan melawan bangsa sendiri, ya karena memang mereka sudah bangsa kita, mereka menjadi warga negara Indonesia. Inilah yang saya tangkap dari pidato Bung Karno, dan kita sekarang berhadapan dengan kelompok ini cukup keras. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun perkembangan dan pertumbuhan pihak-pihak intoleran ini kan luar biasa pesatnya. Karena apa? Mereka memang konsisten, bergeraknya cepat, mereka punya jaringan yang cukup kuat dan luas, dan akhirnya hampir semua kota sekarang terinfiltrasi oleh gerakan intoleransi. Hampir semua kota sekarang. Kita lihat bagaimana peristiwa Palestina kemarin, terlihat bahkan orang melupakan yang namanya Hari Kebangkitan Nasional Indonesia tanggal 20 Mei. Di Jakarta seorang gubernur Anies Baswedan malah menghias ibu kota dengan warna-warni lampu bendera Palestina, tetapi tidak satupun terlihat merah putih. Nah, inilah hal-hal yang banyak terjadi. Nah, di sini saya melihat PGI tidak pernah ikut bersuara terhadap apa yang dialami oleh minoritas, terutama khususnya yang dialami oleh gereja-gereja kita di Indonesia. Kita ini tertindas secara iman, tertindas secara sosial, tertindas secara politik. Karena apa? Sedikit-sedikit kita ini kalau sudah dikafirkan, diancam, semuanya pada ketakutan. Takut dibawa bermasalah menjadi masalah hukum. Nah, kalau kita ini sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum soal penistaan agama, ujung-ujungnya kan pasti akan terproses semua. Karena kalau tidak diproses akan terjadilah demo-demo berjilid-jilid seperti yang sudah-sudah lalu. Nah, ini yang membuat saya melihat ada ketidakadilan yang terjadi, maka saya tergerak untuk menentang dan melawan hal-hal yang seperti ini. Nah, ketika Pendeta Gomar terlibat di dalam membela orang-orang yang terlibat di dalam penindasan terhadap Kristen lah saya sebut ya, salah satunya ya nama-nama yang ada di sana. Saya juga melihat bagaimana Novel Baswedan kedekatannya dengan kelompok-kelompok yang intoleran. Kenapa seorang pendeta yang seharusnya membela yang tertindas, tetapi justru ikut-ikutan membela orang-orang yang menindas? Nah, ini saya lihat kalau tidak kerasukan, tidak mungkin ini terjadi. Nah, apa yang membuat mereka seperti itu? Ya, akhirnya saya dengan kesal dan nada emosi menyatakan ini PGI kerasukan setan, karena hanya setan yang mampu membuat itu. Meskipun setan tidak mau bicara dengan saya, mungkin kalau setannya mau bicara mengatakan, bos jangan salahkan saya, bukan saya, bisa saja begitu. Tetapi kan kita tidak tahu, tapi akhirnya saya memilih itu dan saya melihat ada sesuatu yang menyimpang dari perlakuan oleh Pendeta Gomar dengan membawa-bawa nama PGI. Dia libatkan gereja yang tertindas untuk membela orang yang terkelompok dengan penindas gereja. Nah, ini yang membuat saya melihat ini Pendeta Gomar sesat di jalan lurus. Harusnya jalan lurus ini sudah mudah dijalani sama beliau, tetapi beliau akhirnya tersesat di jalan lurus. Nah, itulah yang membuat saya agak keras statementnya kemarin, dan saya sampaikan pesan saya di media sosial, sampaikan kepada Pendeta Gomar bahwa ini tidak benar, ini tidak baik. Lebih bagus PGI itu mengurusi perizinan-perizinan gereja yang memang sangat sulit sekarang. Kita terpampang dengan vulgar kok bagaimana kelompok-kelompok intoleran ini menghadang pembangunan gereja. Padahal kalau kita melihat di setiap gang, di setiap pelosok, di sana ada musola, ada masjid yang lebih kecil lagi, ada yang lebih besar lagi, bahkan sampai ke Masjid Agung. Nah, gereja hanya satu ada, mungkin itu untuk satu wilayah luas. Ini kan salah satu ketidakadilan yang kita rasakan. Meskipun di negara kita ini yang kelompok Kristen memang jumlahnya kan bisa dihitung lah, tidak sebesar mereka, tetapi dalam hal keadilan kalau mereka boleh mendirikan musola, masjid yang lebih kecil lagi, lebih besar lagi sampai Masjid Agung, kenapa kita tidak bisa minimal 30%-nya saja? Nah, ini kan tidak, bahkan untuk mendirikan satu yang besar saja di tempat yang luas jangkauannya kita kesulitan. Nah, di sini Pendeta Gomar saya tidak pernah mendengar dia bicara bagaimana melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang seperti ini. Tetapi kenapa dia begitu tergerak membela Novel Baswedan? Akhirnya ada juga yang mengirimkan pesan di
WhatsApp saya menyatakan saya yang membawa mereka ke PGI. Saya tidak usah sebut namanya, beliau adalah seorang lawyer juga, sahabat saya juga, menyatakan itu. Apakah maksudmu saya setannya? Saya menjawab bahwa saya tidak tahu setannya siapa. Kalau saya tahu sudah saya pentung. Saya bilang seperti itu dan saya jawab bahwa intinya saya tidak setuju kalau PGI diseret-seret ke masalah yang bukan tupoksinya. Saya lebih ingin PGI ini fokus kepada memperjuangkan apa yang menjadi seharusnya hak-hak minoritas, hak Kristen juga boleh beribadah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Konstitusi Republik Indonesia. Karena di sini kita semua harusnya bebas dari pengamalan sila-sila Pancasila, kan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu kan salah satunya adalah semua bebas untuk beribadah. Nah, faktanya sekarang kita tidak lagi bebas. Kita tidak lagi bebas. Kita terkunci, terkungkung, tertindas. Nah, tetapi PGI tidak pernah bersuara membela yang tertindas. Ada gereja yang dirubuhkan, dibakar, PGI diam. Ada orang yang mati, jemaat dibunuh, PGI diam. Ada gereja yang dibom, PGI diam. Tetapi tiba-tiba PGI bersuara membela kelompok penindas gereja. Ini yang membuat saya marah. Ini saya memilih kata PGI kerasukan setan. Kira-kira seperti itu, Pak Paul, sejarahnya kenapa saya sampai